Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Jadi di sini kami akan membahas terkait situasi lembaga keuangan dan perbankan pada periode Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 sampai 2004. Oke, baik. Next. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nitalis Dewi Natarina dengan akhiran NIM 10033. Kemudian dan rekan saya atas nama Syafira dengan akhiran NIM 10053. Next. Baik, di sini untuk pertama saya akan menjelaskan bagaimana terkait latar belakang pada zaman pemerintahan Megawati Soekarno Putri ini. Oke, baik. Jadi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, yaitu tepatnya pada tahun 2001 sampai dengan 2004. Nah, ini merupakan periode penting dalam proses pemulihan ekonomi Indonesia setelah terjadinya krisis moneter Asia pada tahun 1997 sampai 1998. Oke. Jadi krisis tersebut telah menghancurkan stabilitas sistem keuangan yang ada di Indonesia. Kemudian yang menyebabkan banyak bank mengalami kebangkrutan, kredit macet meningkat tajam, dan juga kepercayaan masyarakat itu terhadap lembaga keuangan itu sangat-sangat turun drastis. Next. Nah, jadi di sini setelah saya menjelaskan latar belakang tadi, jadi kami mengkaji 5 pokok pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kami kali ini. Oke, jadi untuk pembahasan pertama di sini yang pertama kami akan menjelaskan bagaimana konteks ekonomi makro pada masa jabatan Megawati Soekarno Putri. Yang kedua, bagaimana situasi perbankan pada masa jabatan Megawati Soekarno Putri. Kemudian, bagaimana situasi lembaga keuangan non-bank pada masa jabatan Megawati Soekarno Putri. Kemudian, bagaimana kebijakan utama pada masa jabatan Megawati Soekarno Putri. Dan yang terakhir, apa sih kelebihan dan juga kekurangan pada masa jabatan Megawati Soekarno Putri. Next. Nah, oke. Kemudian di sini untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Safira. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu konteks ekonomi makro. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, Indonesia masih dalam tahapan pemulihan pasca krisis moneter 1997 sampai 1998. Setelah krisis moneter tahun 1997 sampai 1998, Indonesia memang mengalami masa pemulihan ekonomi yang cukup panjang. Krisis tersebut bermula dari runtuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Asia yang menyebabkan inflasi tinggi, penurunan tajam, dan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pengangguran dan instabilitas politik. Masa pemulihan pasca krisis dimulai sekitar tahun 1099 awal 2000-an. Beberapa ciri utama dalam pemulihan tersebut antara lain, yang pertama adalah stabilitas ekonomi makro. Pemerintah bersama Bank Indonesia fokus pada pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, dan restrukturisasi perbankan untuk mengalihkan kepercayaan investor. Yang kedua, restrukturisasi sektor keuangan dan perbankan melalui pembentukan lembaga seperti Badan Penyelenggaraan Perbankan Nasional dalam kurung BPPN untuk mengenai bank-bank bermasalah dan aset-aset bermasalah non-profit. Yang ketiga, reformasi struktural dan kelembagaan. Pemerintah melakukan reformasi dalam bidang hukum, birokrasi, dan tata kelola pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi. Yang keempat, kenaikan pertumbuhan ekonomi secara bertahap. Setelah pertumbuhan ekonomi sempat mengalami negatif pada 1998 sekitar 13%, bertahap membaik menjadi positif pada tahun-tahun berikutnya. Yang kelima atau yang terakhir,
meningkatkan stabilitas politik dan sosial. Setelah pengadilan pemerintah tahun 1098, situasi politik mulai membaik dan memberikan ruang bagi pemulihan ekonomi yang sangat lebih stabil. Dan yang kedua, pemerintah mengalami fokus pada stabilisasi keuangan, penurunan inflasi, restrukturisasi utang luar negeri, dan penguatan perbankan. Setelah krisis moneter 1977 sampai 1998, pemerintah Indonesia memang menitikberatkan kebijakan pada stabilitas sektor keuangan dan penurunan ekonomi nasional. Fokus utama pemerintah saat itu mencakup beberapa hal penting, yaitu yang pertama, stabilisasi keuangan nasional. Pemerintah merupakan menomalkan kembali kondisi keuangan negara yang terngacu akibat merosotnya nilai tukar rupiah yang tidak pasti ekonomi. Langkah-langkah dilakukan untuk menyeimbangkan anggaran menjadi cadangan devisa serta memulihkan kepercayaan pasar terhadap sistem keuangan di Indonesia. Yang kedua, penurunan tingkat inflasi. Krisis 1998 menyebabkan lonjakan harga barang jasa secara drastis. Oleh karena itu, pemerintah bersama Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter ketat seperti menaikkan suku bunga dan mengendalikan jumlah uang beredar agar inflasi dapat ditekan dan daya beli masyarakat berangsur pulih. Yang ketiga, restrukturisasi utang luar negeri. Banyak perusahaan lembaga keuangan saat itu terlihat utang luar negeri dalam jumlah besar. Pemerintah kemudian melakukan negosiasi dengan kreditor internasional, melakukan force seperti Paris Shoot dan London Shoot untuk menetapkan pembayaran utang agar tidak membebani perekonomian nasional. Yang keempat atau yang terakhir, pengutangan sektor perbankan. Krisis membuat banyak bank mengalami kebangkrutan akibat kredit macet. Pemerintah melakukan deflasi perbankan melalui perbentukan Badan Penyihatan Perbankan Nasional dalam kurung BPN yang bertugas menangani aset bermasalah, menentukan bank tidak sehat, dan memperkuat permodalan perbankan nasional agar sistem keuangan kembali stabil dan terpercaya. Yang ketiga atau yang terakhir, pertumbuhan ekonomi meningkat secara bertahap dan inflasi relatif terkendali. Di sini, setelah melewati masa krisis moneter 1997 sampai 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai meningkat secara bertahap dan tingkat inflasi berhasil dikendalikan. Upaya pemerintah untuk menstabilkan perekonomian melalui kebijakan fiskal dan moneter yang ketat mulai menunjukkan hal positif. Memasuki awal tahun 2000, pertumbuhan ekonomi Indonesia berangsur pulih dari angka negatif pada tahun 1998 menjadi positif pada tahun-tahun berikutnya. Aktivitas investasi, perdagangan, dan produk mulai bergerak kembali seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap stabilan ekonomi nasional. Yang kedua, pokok pembahasan yang kedua adalah situasi perbankan. Di sini ada 4. Yang pertama, restrukturisasi pasca krisis. Setelah krisis moneter 97 sampai 98, pemerintah Indonesia mengalami berbagai langkah restrukturisasi untuk memulihkan kondisi ekonomi yang terpuruk. Restrukturisasi ini mencakup sektor perbankan, koperasi, dan kebijakan fiskal guna membangun kembali kepercayaan masyarakat serta menciptakan stabilan ekonomi jangka panjang. Pertama, restrukturisasi sektor perbankan dilakukan untuk memperkuat sistem keuangan yang banyaknya kredit macet dan kebangkrutan bank. Pemerintah membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional
BPN untuk menangani aset bermasalah, membentuk bank yang tidak sehat, serta melakukan rekapitalisasi terhadap bank-bank yang masih memiliki prospek baik. Langkah ini bertujuan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. Yang kedua, restrukturisasi untuk koperasi dan luar negeri dilakukan melalui negosiasi dengan para kreditur internasional agar beban percaya utang tidak semakin memperakkan kondisi ekonomi. Pemerintah bersama perusahaan-perusahaan besar melakukan penjadwalan untuk pembayaran utang dan perbaikan struktur keuangan agar aktivitas usaha dapat kembali berjalan. Yang kedua, privatisasi bank BUMN. Sebagai bagian dari program pemulihan dan reformasi ekonomi pasca krisis moneter 1997 sampai 1998, pemerintah Indonesia melakukan privatisasi terhadap penjualan bank badan usaha milik negara dalam kurung BUMN. Tujuan utama dari kebijakan adalah untuk memperkuat pendalaman perbankan nasional, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperluas pemerintah saham oleh publik dan investor asing. Krisis moneter telah menyebabkan banyak bank mengalami kesulitan likuiditas dan menurunkan kualitas aset. Untuk memenuhi kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan, pemerintah melalui Badan Penyerahan Perbankan Nasional BPN melakukan konsolidasi dan rekapitalisasi perbankan. Salah satu langkah penting yang ditempuh dalam privatisasi bank-bank milik negara seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank NTB. Dan yang ketiga, perbankan syariah tumbuh. Setelah masa restrukturisasi dan privatisasi pasca krisis moneter 1997 sampai 1998, pemerintah mendorong sektor perbankan untuk kembali tumbuh dan berperan aktif dalam memulihkan perekonomian nasional. Tujuan utamanya adalah agar perbankan tidak hanya pilih secara struktural, tetapi juga mampu berfungsi kembali sebagai lembaga intermediasi dan sehat dan produktif. Pemerintah dan Bank Indonesia mengarahkan kebijakan agar bank-bank nasional mulai memperluas kembali kegiatan kreditnya kepada sektor-sektor produksi seperti industri, perdagangan, pertanian, dan usaha kecil menengah UKM. Dengan demikian, perbankan diharapkan dapat menjadi motor penggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran dana kepada pelaku usaha. Yang terakhir, kredit perbankan. Pada masa pemulihan ekonomi pasca krisis moneter 1997 sampai 1998, kredit perbankan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dan Bank Indonesia dalam menggerakkan kembali roda perekonomian nasional setelah sebelumnya sektor perbankan mengalami keruntuhan akibat kredit macet yang tinggi, non-profile loss. Langkah pemulihan dilakukan dengan hati-hati agar sistem perbankan dapat kembali berfungsi sebagai lembaga intermediasi dan sehat dan produktif. Pemerintah dan Bank Indonesia mendorong bank-bank untuk meningkatkan penyaluran kredit ke sektor-sektor real seperti pertanian, perdagangan, industri, manufaktur, dan terutama usaha kecil dan menengah. Dan materi yang ketiga yaitu situasi lembaga keuangan non-bank. Di sini ada 3. Yang pertama pasar modal, yang kedua asuransi dana pensiun, yang ketiga hubungan internasional. Yang pertama Bursa Efek Jakarta BNJ
mulai baki dengan arus modal asing belahan kembali masuk. Yang kedua, privatisasi BUM melalui pasar modal menambah aktivitas perdagangan saham. Yang kedua adalah asuransi dana pensiun. Yang pertama di sini, industri asuransi mulai berkembang meskipun masih terbatas. Yang kedua, regulasi keuangan diperketat agar lebih sehat pasca banyaknya perusahaan asuransi yang bermasalah di era krisis. Yang ketiga atau yang terakhir, hubungan internasional. Di sini ada dua, yaitu yang pertama, April 2002, pemerintah berhasil menunda pembayaran utang sebesar 5,8 miliar dolar melalui negosiasi dengan Paris Club. Yang kedua, hubungan dengan IMF berlangsung hingga 2003, kemudian dihentikan. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Tadi udah dijelaskan oleh rekan saya terkait konteks ekonomi makro, situasi perbankan, serta situasi lembaga keuangan non bank pada masa jabatan Megawati Soekarno Putri. Kemudian akan saya lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu kebijakan utama dalam masa jabatan Megawati. Yang pertama itu terkait stabilisasi moneter. Nah, jadi tujuan dari stabilisasi moneter ini itu untuk menurunkan inflasi, kemudian menstabilkan nilai tukar uang, kemudian mengembalikan kepercayaan pelaku ekonomi, seperti itu. Kemudian instrumen atau tindakan yang dipakai apa saja? Yang pertama itu kebijakan suku bunga acuan atau BI Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi dan juga menarik aliran modal atau pengetahuan moneter bila inflasi atau kapital keluar. Kemudian melakukan operasi pasar terbuka dan juga kebijakan cadangan atau reserve requirement untuk mengelola likuiditas perbankan. Kemudian yang ketiga itu melakukan intervensi pasar valuta asing untuk menahan fluktuasi rupiah bila perlu. Jadi dampak atau hasil dari stabilisasi moneter ini itu jadi tercapai stabilisasi bertahap, kemudian inflasi itu menurun dan juga tingkat suku bunga menjadi lebih rendah dibanding masa krisis hingga biaya kredit menurun. Jadi hal ini mendorong investasi. Namun pemulihan kredit ke sektor ini berlangsung secara bertahap. Kemudian yang kedua ada privatisasi BUMN perbankan dan non perbankan untuk meningkatkan modal dan efisiensi. Oke, baik. Jadi privatisasi BUMN perbankan dan non perbankan ini tuh tujuannya itu untuk memperkuat bank-bank milik negara, kemudian meningkatkan efisiensi pengelolaan, menarik investor swasta ataupun investor asing, dan juga dapat menurunkan beban fiskal negara. Dan juga instrumen atau tindakan terkait privatisasi BUMN perbankan dan non perbankan ini itu yang pertama itu melakukan penjualan sebagian saham atau IPO ataupun penjualan strategis kepada investor domestik maupun investor asing. Nah, kemudian melakukan rekapitalisasi lewat investor strategis sebagai bagian dari restrukturisasi. Kemudian melakukan konsolidasi atau merger atau likuiditas bank-bank kecil yang bermasalah. Nah, kemudian apa sih dampak dan hasilnya? Jadi modal beberapa bank itu meningkat, seperti manajemen didorong pada praktik korporat yang lebih baik, dan juga kepercayaan publik terhadap beberapa bank itu mulai pulih, tetapi menimbulkan kekhawatiran soal kontrol negara atas aset strategis dan potensi pengaruh dari investor asing, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada penguatan sektor keuangan syariah sebagai bagian dari diversifikasi. Nah, baik, jadi penguatan sektor keuangan syariah ini tuh tujuannya apa? Tujuannya diversifikasi sistem keuangan, memberikan alternatif pembiayaan sesuai syariah untuk masyarakat ataupun UMKM, kemudian memenuhi permintaan pasar yang religius, kemudian instrumen atau tindakan apa yang dilakukan? Yang pertama itu mengizinkan pembentukan unit syariah atau window anak perusahaan syariah dan juga bank syariah. Kemudian melakukan penguatan regulasi dasar dan dukungan dalam bentuk kebijakan promosi dan pembinaan.
Kemudian apa dampak dan hasil dari penguatan sektor keuangan syariah ini? Yang pertama itu pertumbuhan. Yang jelas pertumbuhan perbankan syariah itu mulai cepat atau lebih banyak produk syariah dan bank-bank syariah yang bermunculan. Kemudian namun pada tahap awal ada keterbatasan instrumen, pasar, uang syariah dan sumber daya manusia yang memahami fiqh muamalah atau keuangan syariah. Kemudian yang terakhir dari kebijakan utama ini tuh ada landasan pembentukan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, tujuan dari pembentukan OJK ini itu untuk menyusun dasar kelembagaan untuk pengawasan terintegrasi sektor jasa keuangan seperti bank, pasar modal, asuransi. Nah, agar pengawasan lebih konsisten dan juga lebih efektif. Nah, tindakannya itu apa? Jadi tindakannya itu penyusunan konsep, kemudian kajian regulasi dan juga rencana integrasi fungsi pengawasan yang semula tersebar seperti BI atau Bapepam seperti itu. Ini merupakan persiapan pembentukan OJK terjadi kemudian sebagian hasil akhirnya itu pada tahun 2011. Nah, dampaknya ini itu apa? Dampak ini menjadi langkah untuk menandai pergeseran menuju pengawasan terpadu. Jadi upaya ini tuh untuk memperkuat tata kelola dan juga perlindungan konsumen. Nah, oke, untuk materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi setiap situasi itu pasti memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, terutama pada masa jabatan Megawati Soekarno Putri ini. Jadi yang pertama itu saya akan jelaskan terkait kelebihannya dulu. Oke, baik. Jadi pasca krisis moneter pada tahun 1997 hingga 1998, banyak bank Indonesia kolaps karena kredit macet atau NPL-nya itu tinggi dan kekurangan modal. Nah, kemudian di era Megawati ini dilakukan langkah restrukturisasi dan juga rekapitalisasi bank atau menambah modal melalui pemerintah dan juga melalui investor. Nah, serta pengawasan ketat dari BI, Bank Sentral. Nah, apa sih stabilitas keuangan perbankan itu? Seperti bank-bank yang tidak sehat itu ditutup atau digabung jadi seperti merger. Kemudian rasio kecukupan modal atau CAR banknya itu meningkat, artinya kemampuan bank ini itu menanggung resiko menjadi lebih baik. Dan juga yang ketiga ada kepercayaan publik kembali meningkat, terlihat dari mulai naiknya jumlah dana pihak ketiga atau tabungan dan juga deposito seperti itu. Nah, hasilnya itu jadi sistem perbankan itu menjadi lebih kuat, mampu menopang kegiatan ekonomi nasional. Kemudian kelebihan yang kedua, suku bunga turun atau beban bunga pinjaman lebih ringan. Nah, jadi pemerintah dan Bank Indonesia berhasil menurunkan suku bunga SBI atau sertifikat Bank Indonesia dari sekitar 16% menjadi 7% dalam periode tahun 2001 sampai tahun 2004 pada masa jabatan Megawati Soekarno Putri. Nah, kemudian penurunan ini terjadi karena inflasi mulai terkendali dan resiko keuangan berkurang. Kemudian ketika suku bunga turun, biaya pinjaman atau bunga kredit di bank juga menurun. Nah, sehingga pelaku usaha itu lebih mudah meminjam modal untuk investasi seperti itu. Kemudian dampak positifnya itu lagi di dunia usaha jadi lebih bergairah karena biaya modal itu kan tadi lebih murah karena turunnya itu suku bunga. Kemudian pemerintah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa inflasi yang tinggi dan juga kredit konsumsi dan investasi mulai meningkat secara bertahap. Nah, kemudian kelebihan yang ketiga itu ada perbankan syariah berkembang pesat. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, jadi pada masa pemerintah Megawati Soekarno Putri menjadi titik awal berkembangnya industri keuangan syariah. Jadi pemerintah dan Bank Indonesia ini memberi izin serta dukungan bagi pendirian bank syariah baru dan juga unit usaha syariah di bank konvensional. Kemudian dampaknya itu banyak bank mulai membuka cabang atau unit syariah. Contohnya itu BNI Syariah, Bank Syariah, Bank Mandiri, dan lain-lain. Nah, jadi masyarakat itu mulai mengenal produk syariah itu seperti murabahah, mudarabah, dan juga ijarah. Dampaknya itu menambah pilihan produk keuangan untuk masyarakat jadi lebih
inklusif, kemudian menjadi alternatif pembiayaan bagi nasabah yang ingin sistem tanpa bunga seperti itu. Kemudian dapat mendorong diversifikasi sistem keuangan Indonesia, jadi tidak hanya pada konvensional. Kemudian yang keempat itu ada kepercayaan masyarakat terhadap bank itu mulai meningkat. Nah, jadi setelah krisis ekonomi moneter pada 1998, masyarakat sempat tidak percaya pada bank karena banyak bank bangkrut dan tabungan nasabah itu hilang. Nah, jadi pada masa jabatan Megawati, pemerintah memperkuat lembaga penjamin simpanan sementara atau sebelum LPS resmi dibentuk pada tahun 2005. Kemudian stabilitas makroekonomi tercapai sehingga masyarakat kembali merasa aman menyimpan uang di bank. Kemudian bank-bank BUMN yang diprivatisasi menjadi lebih transparan dan juga efisien. Hal ini dapat meningkatkan citra positif pada sektor perbankan. Nah, kemudian hasilnya itu dana masyarakat yang disimpan di bank atau tabungan seperti tabungan dan juga depositonya itu meningkat signifikan, kemudian menandakan kepercayaan kembali pulih. Nah, kemudian yang selanjutnya tak luput dari kelebihan, tak luput juga dari adanya kekurangan. Jadi ada 4 juga kekurangan pada masa jabatan Megawati Soekarno Putri. Yang pertama itu tidak ada pendirian bank nasional besar baru. Nah, baik, meskipun stabilitas telah pulih, jadi pemerintah itu tidak berhasil membentuk atau memperkuat bank nasional menjadi pemain besar di tingkat internasional. Nah, jadi yang pertama itu tidak ada bank baru berskala besar yang mampu bersaing dengan bank asing. Nah, kemudian sebagian bank besar itu malah mengalami privatisasi atau dijual sebagian sahamnya sehingga kepemilikan nasional itu berkurang. Nah, akibatnya itu yang pertama, struktur perbankan nasional itu tetap didominasi bank-bank menengah. Kemudian ketergantungan pada modal asing masih sangat tinggi. Kemudian kekurangan yang kedua itu ada kredit perbankan masih lambat mengalir atau UMKM itu sulit mengakses modal. Nah, meskipun kondisi bank membaik, bank tetap berhati-hati dalam menyalurkan kredit karena terutama pada krisis dan masih banyak kredit macet lama. Nah, jadi bank lebih memilih menyalurkan kredit ke perusahaan besar yang dianggap lebih aman. Kemudian UMKM atau usaha mikro kecil menengah ini tuh sering terkendala karena tidak punya jaminan atau agunan dan administrasi keuangan yang lemah. Nah, jadi akibatnya itu pertumbuhan sektor realnya itu terutama UMKM itu masih sangat lambat. Kemudian ketimpangan akses modal antara pengusaha besar dan juga pengusaha kecil itu semakin melebar seperti itu. Kemudian kekurangan yang ketiga itu ada privatisasi. Bank BUMN dikritik sebagai bentuk penjualan aset negara. Nah, jadi program privatisasi memang meningkatkan modal dan efisiensi, tapi juga menimbulkan kritik sosial dan juga politik. Nah, jadi sebagian masyarakat dan ekonom nasionalis menilai penjualan saham Bank BUMN kepada investor asing berarti mengarahkan aset strategis kepada pihak luar. Nah, ada kekhawatiran keuntungan bank yang seharusnya untuk negara malah dinikmati oleh investor asing. Seperti itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya itu muncul resistensi publik terhadap kebijakan privatisasi, kemudian pemerintah mendapat tekanan politik untuk memperketat pengawasan terhadap kepemilikan asing di sektor perbankan. Kemudian yang terakhir, kekurangan yang terakhir ada akses keuangan belum merata. Jadi masih terkonsentrasi di kota-kota tertentu, terutama pada kota-kota besar yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, jadi sebagian besar bank masih beroperasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan juga Medan. Jadi daerah pedesaan dan di luar Jawa itu masih minim cabang bank. Seperti itu, sangat-sangat minim ya teman-teman. Kemudian masyarakat di desa itu kesulitan mengakses layanan keuangan formal seperti tabungannya, kredit, dan juga asuransi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya inklusi keuangan itu sangat rendah dan juga sebagian besar transaksi ekonomi di daerah itu masih memakai sistem tunai. Dan juga ketimpangan ekonomi antar wilayah makin besar karena peredaran uang dan pembiayaan hanya terkonsentrasi di perkotaan seperti kota besar seperti yang saya jelaskan tadi itu seperti Jakarta, Surabaya, dan juga kota Medan. Baik, segitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita langsung masuk saja ke kesimpulan. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari materi kami pada hari ini yaitu pada masa Presiden Megawati, yaitu masa jabatan pada tahun 2001 hingga 2004, terutama di sektor perbankan mulai pulih pasca krisis ekonomi moneter pada tahun 1997 sampai 1998 itu melalui restrukturisasi
privatisasi bank BUMN, dan juga pertumbuhan perbankan syariah. Nah, penurunan suku bunga SBI dari kurang lebih 16% ke 7% turut mendukung iklim usaha. Namun, tantangan berupa keterbatasan akses kredit dan juga ketergantungan pada pinjaman luar negeri ini masih tetap ada. Sekian yang bisa saya sampaikan, mungkin lebih kurangnya bisa mohon maafkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.